Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita semua masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Berliana. Anak-anakku semuanya bisa memanggil saya dengan Ibu Guru Berliana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu yuk dengan judul lagu Mari Berbuat Kebaikan, supaya kita semua makin semangat. Oke? Nah, kita mulai ya. 3, 2, 1. Hai sahabatku, marilah sholat. Marilah sholat agar Allah sayang. Ibu dan bapak, semua keluarga, yang lebih tua harus dihormati. Marilah kawan, mari mengaji. Ikutlah anak, ente jangan bimbang. Marilah ngaji, ayo cepatlah cepat. Marilah kita berbuat kebaikan agar kita semua masuk surga. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo semangat. Nah, gimana? Udah semangat belum? Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim sukun yang pertama yang akan kita pelajari adalah idgham mimi atau idgham mislain. Sebelumnya, idgham itu artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Nah, sedangkan mislain artinya dua yang semisal. Kenapa dua yang semisal? Karena yang dibahas di sini hurufnya sama. Kemudian mimi itu mim bertemu dengan mim. Karena pembahasan tentang idgham mimi ini yang dikhususkan untuk huruf yang sama dan hurufnya itu untuk mim. Jadi terjadinya hukum idgham mimi atau mislain ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat atau mim mati yang bertemu dengan mim yang berharokat. Nah, harokatnya di sini itu bisa fathah, kasrah, dan juga dhammah. Jadi jelas ya, hanya satu huruf yaitu mim. Nah, jadi gimana cara bacanya ketika kita bertemu dengan idgham mimi? Yang pertama, kita menyempurnakan tasydid pada mim yang kedua. Kemudian yang kedua didengungkan atau digunahkan. Dan yang terakhir, guna atau dengungannya itu ditahan sepanjang 2 atau 3 harokat. Jadi, ditahan sepanjang 2 atau 3 ketukan. Untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan langsung ke contohnya ya. Nah, contoh yang pertama, kullama adha'a lahum syawfi. Ulangi. Kullama adha'a lahum masyawfi. Contoh yang kedua, at'amahum min ju'. Ulangi. At'amahum min ju'. Nah, jadi mimnya itu ditahan ya sepanjang 2 harokat atau 3 harokat. Jadi itu didengungkan ya. Nah, seperti itu cara membaca hukum idgham mimi. Selanjutnya, hukum bacaan mim selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Nah, secara bahasa ikhfa artinya samar. Samar yang dimaksud adalah mengucapkan mim sukun antara izhar dan juga idgham. Jadi mim ini tidak terlalu izhar atau jelas dan juga tidak terlalu idgham atau dimasukkan dan juga tidak ditasydidkan. Kemudian syafawi. Nah, syafawi itu berasal dari kata syafatain, artinya dua bibir. Karena mim sukun di sini bertemu dengan ba dan mim di sini tempat keluarnya berasal dari bibir. Nah, hukum bacaan ikhfa syafawi ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Entah harokatnya bisa kasrah, fathah, atau dhammah. Nah, cara membacanya itu yang pertama menyamarkan bunyi mim.
Yang kedua, dia dibaca mendengung dan dengungannya itu ditahan sepanjang 2 atau 3 harokat. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan langsung ke contohnya. Contoh yang pertama, wa ma hum bimu'minin. Ulangi, wa ma hum bimu'minin. Contoh yang kedua, fa idza hum bis-sayrah. Ulangi, fa idza hum bis-sayrah. Jadi harus ditahan selama 2 atau 3 harokat ya. Nah, jadi itu tadi ya cara membaca ikhfa syafawi. Untuk hukum bacaan mim sukun yang terakhir yaitu ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini kebalikan dari ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba, maka izhar syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena kalau bertemu dengan mim itu maksudnya idgham mimi, dan kalau bertemu dengan ba itu maksudnya ikhfa syafawi. Nah, izhar sendiri artinya jelas atau terang. Nah, cara membacanya itu mim dibaca jelas sesuai dengan makhrajnya. Oke, kita akan langsung berlatih ke contohnya ya. Karena hurufnya banyak, itu jadi Ibu ambil beberapa contoh saja ya. Yang pertama, alaihim a'adzartahum. Nah, jadi di sini mimnya dibaca jelas ya dan tidak ditahan, tidak boleh ditahan dan juga tidak boleh didengungkan. Nah, jadi alaihim a'adzartahum. Nah, Ibu ambil contoh yang lain. Wa ma kuntum taktumun. Ulangi. Wa ma kuntum taktumun. Jadi dia itu mimnya dibaca jelas ya dan tidak ditahan, tidak didengungkan, tidak disamarkan ya. Jadi seperti itu cara membaca dari izhar syafawi ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang idgham mimi, ikhfa syafawi, dan juga izhar syafawi. Idgham mimi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan mim. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan ba, entah harokatnya fathah, kasrah, atau dhammah. Dan izhar terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Oke? Diingat-ingat ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita tentang hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Oke, pembelajaran kita kali ini kita cukupkan dulu ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ketika di kolom komentar. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.